sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Berapa lama Al-Quran harus dikhatamkan? Menjawab semacam pertanyaan ini menarik untuk mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam hadis itu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi kam yakhtamul Quran ya Rasulullah?" Dalam durasi berapa lama ya Rasulullah Al-Quran ini harus dikhatamkan? Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr fi 40 yawman. ثم قال في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم قال في 10 ثم قال في 7 لم ينزل من 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, khatamkan Al-Quran dalam 40 hari. Kalau kamu sanggup lebih cepat menghatamkan Al-Quran dari 40 hari, khatamkan dalam 1 bulan. Lebih cepat dari 1 bulan, khatamkan dalam 20 hari. Bisa lebih cepat dari 20 hari, khatamkan dalam 15 hari. Bisa lebih cepat lagi dari 15 hari, khatamkan dalam 10 hari. Bisa lebih cepat dari 10 hari, khatamkan dalam 7 hari. Dan tidak lebih cepat dari itu. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menjawab pertanyaan sahabat Abdullah bin Amr. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat Abdullah bin Amr dengan mengatakan 40 hari Al-Quran semestinya dikhatamkan, bisa dipahami bahwasanya ini adalah durasi sejatinya, idealnya paling lama Al-Quran semestinya sudah dikhatamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjawab pertanyaan sahabat Abdullah bin Amr bahwasanya Al-Quran dikhatamkan tidak lebih cepat dari 7 hari. Dalam kondisi normal tentunya ini, agar supaya juga ini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak lebih cepat dari 7 hari, karena tentunya kita hidup di dunia ini bukan saja waktu di dunia ini kita habiskan untuk hanya membaca Al-Quran. Ada banyak aktivitas lain di luar membaca Al-Quran yang itu juga penting di samping membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan 7 hari batasan paling cepat untuk menghatamkan Al-Quran, dengan harapan ketika kita membaca Al-Quran kita membacanya secara baik, secara tartil. Bahkan dimungkinkan ketika kita membacanya dibarengi dengan pemahaman terhadap apa yang kita baca dari Al-Quran. 40 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis di atas. Itu idealnya batasan paling lama untuk menghatamkan Al-Quran, paling tidak agar supaya kita tidak abai dengan Al-Quran. Apalagi bagi mereka para penghafal Al-Quran. Mengulang-ulang hafalan adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Al-Quran merupakan bacaan yang mudah untuk dihafal, tetapi pada sisi lain Al-Quran pun merupakan bacaan
yang mudah untuk cepat hilang dari hafalan. Al-Quran merupakan bacaan yang mudah untuk dihafal, tetapi pada sisi lain Al-Quran juga adalah bacaan yang mudah hafalannya ini untuk hilang dari para penghafalnya. Tentunya bukan tanpa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini paling tidak agar supaya kita terus menerus berinteraksi dengan Al-Quran dari sisi bacaannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan maksimal bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran dalam hadis di atas dalam 40 hari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sehingga kita pun dicatat sebagai bagian dari ahlul Quran, di mana Al-Quran nanti kelak di hari akhirat akan memberikan syafaatnya kepada kita. Bahkan selama hidup kita di dunia ini, Al-Quran kita harapkan akan terus memberikan keberkahan dan kebaikannya kepada kita di saat kita terus menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan wiridan harian kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.